selain dia itu berbahaya ya, tegangan flyback itu, dia juga bisa dimanfaatkan. Jadi ada beberapa alat yang menggunakan tegangan flyback ya. Jadi tegangan flyback digunakan pertama itu pada koil ya, koil pengapian pada mobil atau motor ya. Koilnya itu ada gulungan sekunder yang gulungannya banyak, ada primer yang gulungannya sesuai dengan kebutuhan tegangan ya. Misalnya dia 6 volt atau 12 volt, jadi gulungannya disesuaikan. Jadi ketegangan akan muncul pada sekunder trafo ya. Jadi diambil dari situ tegangan flybacknya, kemudian menggunakan trafo dengan rasio atau dengan perbandingan gulungan yang cukup besar. Misalnya kalau tadi hasilnya 600 volt, kemudian rasionya gulungan itu 1:50 ya, maka akan timbul 600 kali 50, 30.000 volt. Nah, tegangan 30.000 volt itu akan muncul di sekunder, kemudian dia akan dihubungkan dengan busi ya. Dihubungkan dengan busi, nah businya akan akan keluar api ya. Nah, apinya ini digunakan untuk membakar bensin yang ada di silinder ya. Yang ada di silinder motor atau di silinder mobil ya. Nah, untuk menghidupkan, mematikan koil itu, atau untuk menghidupkan, mematikan api pengapian ya, api atau pengapian pada mobil atau motor itu digunakan platina. Jadi platina digunakan untuk memutus nyambung, putus nyambung. Nah, dia diputus nyambungnya pakai cam ya, namanya cam itu tonjolan pada piringan ya. Ya, gunanya untuk menghidupkan, mematikan platina, disebutnya platina ya. Di platina ini karena arus terus-menerus dan kadang-kadang timbul bunga api juga di platina, sehingga platinanya sering cepat kotor ya, cepat terjadi fong atau oksidasi, sehingga platinanya kadang perlu untuk diamplas ya, dibersihkan. Kalau motornya udah susah hidupnya atau dia jalannya udah nggak normal ya, platinanya diamplas. Nah, kemudian karena platinanya itu sering aus ya, sering aus karena atau sering dia oksidasi, karatan gitu. Nah, kemudian dia kali supaya arus di platina itu kecil saja. Nah, caranya dengan menggunakan transistor. Jadi yang langsung ke koil itu transistor, kemudian basisnya itu yang ke platina. Jadi kalau arus basis kecil, platinanya awet ya. Jadi itu berjalan mungkin berapa puluh tahun ya. Jadi platina langsung yang model pertama, kemudian yang model kedua itu pakai transistor, jadi platinanya bisa lebih awet. Kemudian yang model yang ketiga itu yang menggunakan kapasitor ya, jadi disebutnya CDI ya, kapasitor discharge ignition, CDI. Nah, itu CDI juga jalan berapa tahun ya. Awalnya kapasitor diisi tegangan lewat trafo atau apapun dan tiristor dalam keadaan off. Pada saat yang tepat, kit dari tiristor diberi pulsa dari platina sehingga menghantar atau on, dan kapasitor bisa membuang muatannya melalui tiristor tersebut. Aliran muatan kapasitor yang dibuang lewat tiristor menyebabkan arus flyback mengalir dari trafo primer dengan tegangan yang tinggi.
tegangan ini dinaikkan lagi oleh gulungan sekunder yang jumlah lilitannya jauh lebih banyak, sehingga menghasilkan tegangan yang mampu menimbulkan api pada busi untuk membakar bensin. Kemudian berubah lagi, kemudian yang terakhir itu ya sudah tidak menggunakan platina lagi atau tidak menggunakan pengatur perpindahan busi ya, karena yang tadi disebutkan itu semua koilnya itu hanya satu tapi pakai distributor, jadi ada pembagi. Jadi pembagi kepada busi masing-masing itu diatur oleh distributor. Kemudian yang terakhir tidak lagi, pembagi udah nggak ada, tidak dihilangkan. Semuanya dikontrol oleh mikroprosesor ya. Jadi sekarang koilnya tidak hanya satu. Jadi satu busi, satu koil. Kemudian dia dikontrol oleh mikroprosesor sehingga timingnya lebih pas ya, penyetelannya juga lebih baik karena tidak ada mekanik yang bergerak ya, jadi semuanya menggunakan elektronik lah. Nah itu yang digunakan pada pengapian mobil. Kemudian yang kedua itu digunakan pada tabung ya, pada tabung, terutama tabung televisi. Jadi tabung itu ada filamen, biasanya filamennya itu 12 volt ya, atau disesuaikan dengan tabungnya. Kemudian dia ada katoda. Katoda itu akan menghasilkan elektron. Nah, elektron ini harus dipancarkan atau harus ditembakkan ke layar supaya bisa membentuk sinar ya, membentuk sinar atau titik ya di layar. Nah, kalau layarnya itu panjang, misalnya sampai 30 cm ya, atau lebih ya, dari katoda ke anoda. Nah, jadi katoda itu menghasilkan elektron, kemudian anoda itu akan menarik elektron. Karena jarak yang begitu jauh, dibutuhkan tegangan pada anoda yang sangat besar. Jadi tegangan di anoda itu bisa 20.000 volt atau lebih ya. Jadi dari katoda yang ada di ujung belakang itu akan nembak ke anoda yang jaraknya 30 cm. Kalau tegangannya itu turun atau rendah, itu gambarnya akan kabur atau malah nggak kelihatan ya, karena elektronnya nggak nyampe ke layar di depan. Jadi di layar di depan itu, di kaca itu diberi lapisan fosfor ya, supaya dia memendar ya, supaya dia bersinar. Untuk mendapatkan tegangan tinggi yang dibutuhkan oleh anoda, digunakan cara yang sama ya dengan pengapian mobil ya. Hanya bedanya kalau di mobil itu untuk memutus nyambungnya digunakan ini platina ya, putus nyambung terus meling ini dia. Tapi kalau pada televisi itu digunakan sinyal PWM, pulse width modulasi. Jadi dia sama hasilnya seperti diputus nyambung. Oke, jadi itulah yang disebut sinyal flyback, yang bisa juga dimanfaatkan untuk keperluan lain ya, tapi juga untuk pemakaian tertentu tegangan flyback itu harus diredam, harus dihilangkan. Kalau tidak, dia akan dapat merusak rangkaian ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.